wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang judul puasa, yang beranggotakan 1. Tidak Adila Suci, 2. Indah Lestari, 3. Sinta May Natasha, yang terakhir saya, Huda Kulhadi. A. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, agama Islam mempunyai 5 rukun Islam, yang salah satunya ialah puasa, yang mana puasa termasuk rukun Islam yang keempat. Karena puasa itu termasuk rukun Islam, jadi semua umat Islam wajib melaksanakannya. Namun pada kenyataan banyak umat Islam tidak melaksanakannya. Banyak orang yang melaksanakan puasa hanya sekedar melaksanakan, tanpa mengetahui syarat sahnya puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Hasilnya, pada saat mereka berpuasa, mereka hanyalah mendapatkan rasa lapar saja. Sangatlah rugi bagi kita jika sudah berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala. A. Definisi puasa. Secara bahasa, saum disebut juga puasa. Kosakata saum atau siam dalam struktur bahasa Arab bermakna imsak atau menahan diri. Definisi siam puasa secara terminologi atau syarat adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Pengertian puasa dalam Kamus Al-Munawwar, puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata sayama, artinya menahan, sama yasawama, sawama mengekang, diam, berhenti, atau menahan diri dari sesuatu baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Secara terminologis, puasa dirumuskan dalam berbagai redaksi yang berbeda. Di antaranya, 1. Menurut Al-Jazari, puasa adalah mengekang diri dari segala yang membatalkan selama 1 hari penuh mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat yang ditentukan. Menurut Jabir, puasa adalah menahan dengan niat ibadah dari makan, minum, hubungan suami istri, dan semua hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan selanjutnya, menurut Al-Husaini, puasa adalah menahan diri yang tertentu oleh orang yang tertentu dalam waktu yang tertentu dan dengan syarat yang tertentu. Menurut Syafiq, puasa adalah menahan diri dari segala apa saja yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa puasa adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu, dengan cara menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan lain-lain perbuatan yang dapat merugikan atau mengurangi makna atau nilai dari puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa ada 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Ketentuan puasa wajib adalah wajib berniat puasa sebelum fajar. Sedangkan puasa sunnah maka boleh diniati sebelum waktu zamal, yaitu waktu di mana matahari tepat berada di tengah langit atau sama dengan sekitar 15 menit sebelum azan zuhur, dengan syarat pada hari itu Anda belum makan atau minum sejak fajar sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain puasa Ramadan yang wajib, ada pula ibadah puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di momen selain Ramadan. Puasa sunnah sendiri merupakan ibadah puasa yang tidak wajib hukumnya, namun sangat dianjurkan dan banyak pahala yang bisa kita petik ketika dikerjakan. Terdapat waktu-waktu tertentu dalam puasa sunnah, namun ada juga puasa sunnah yang bisa dilakukan kapan saja. Yang selanjutnya, B. Rukun dan syarat puasa. Yang pertama, rukun puasa, yaitu suatu niat puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat puasa. Niat dilakukan untuk mempertegas amalan yang sedang dilakukan. Niat dibaca ketika kita mau puasa, wajib, dan juga sunnah. Adapun niat berpuasa ada 3 macam, antara lain 1. Berniat di malam hari sebelum subuh
bisa mengucapkan niat puasa di malam hari sebelum subuh. 2. Menegaskan niat. Niat puasa didasari pada tujuan untuk menegaskan puasa wajib atau puasa sunnah. Ada jenis niat puasa yang harus dibaca tiap malam sebelum masuk ke subuh. Niat tersebut ditujukan untuk puasa hari berikutnya. Misalnya, niat puasa wajib hari Senin diucapkan pada hari Minggu malam ketika sahur. Selanjutnya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sejumlah hal yang dapat membatalkan puasa ialah: yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Makan dan minum dan segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh pada siang hari atau dalam waktu puasa jika dilakukan secara sengaja, maka akan membatalkan puasa. Yang selanjutnya, masukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja. Yang selanjutnya, marah sampai lupa diri atau gila. Yang selanjutnya, berhubungan seksual. Suami istri yang melakukan hubungan seksual dengan sengaja di antara waktu fajar terbit hingga matahari terbenam, berarti puasanya batal. Yang selanjutnya, nifas, yaitu terjadi pada orang yang melahirkan, dan haid bagi perempuan. Haid atau datang bulan bagi perempuan juga membatalkan puasa. Perempuan yang mengalami haid saat Ramadan dapat menggantinya dengan puasa sejumlah hari haid di luar bulan puasa. Hal yang sama berlaku untuk nifas, ketika perempuan mengeluarkan darah akibat proses melahirkan. Diriwayatkan Aisyah, kami, kaum perempuan, diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah murtad atau keluar dari Islam. Jika seseorang keluar dari Islam, maka dengan sendirinya puasa orang tersebut batal. Yang termasuk dalam kategori murtad adalah mengingkari keesaan Allah atau mengingkari hukum syariat. Dan yang selanjutnya adalah muntah disengaja. Seseorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah, batal puasanya. Sebaliknya, jika muntah itu tidak disengaja atau terjadi karena sakit, puasa tidak batal. Diriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, siapa yang tidak sengaja muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Dan siapa yang sengaja muntah, maka ia wajib untuk mengganti puasanya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dan selanjutnya adalah keluar air mani secara sengaja. Keluarnya air mani yang terjadi karena sentuhan kulit meski tanpa hubungan seksual membatalkan puasa. Keluarnya mani ini baik dalam konteks onani maupun sentuhan dengan pasangan. Namun, jika mani keluar karena mimpi basah, hal ini dikategorikan tidak sengaja, sehingga puasanya tidak batal. Selanjutnya adalah menahan diri dari jima. Jima artinya berhubungan badan. Persoalan ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yakni dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dengan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Yang selanjutnya adalah berbuka puasa saat maghrib tiba. Rukun keempat ialah membatalkan berbuka puasa di waktu yang tepat atau ketika maghrib tiba. Anda bisa menyantap makanan dan minuman untuk melepas dahaga. Sebelum menyantap makanan dan minuman, berbukalah dengan membaca doa. Buka puasa lebih dahulu. Syukuri nikmat yang Anda peroleh hari ini dan berbukalah dengan sukacita. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan buka puasa
dan waktu buka puasa. A. Rasulullah SAW bersabda, jika malam menjelang di sini dan siang pagi di sini dan matahari terbenam, maka orang yang berpuasa hendaklah berbuka. Hadis riwayat Bukhari. B. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, la yazalun nasu bi khairi ma ajalul itra, yang artinya senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegarkan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Yang C. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, artinya adalah Rasulullah SAW berbuka dengan kurma. Jika tidak ada rothab, maka berbuka dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada tamar, maka minum dengan 1 tenggukan air. Kemudian, adapun hadis yang menjelaskan tentang doa buka puasa. Dari Mu'adz bin Zuhairah, sesungguhnya telah sampai riwayat kepadanya bahwa sesungguhnya jika Nabi SAW berbuka puasa, beliau membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Yang kedua adalah syarat wajib puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Puasa di bulan Ramadan wajib hukumnya bagi orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak beragama Islam, maka tidak wajib berpuasa. Umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena ibadah ini menjadi salah satu rukun Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang selanjutnya adalah balik. Seseorang yang beragama Islam dan sudah balik juga wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Adapun kriteria seseorang tergolong balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, ia bisa dikatakan balik apabila sudah mengeluarkan mani, baik karena mimpi dalam tidurnya atau bukan karena mimpi. Sedangkan bagi kaum perempuan, batasan balik adalah ketika mengalami menstruasi. Yang selanjutnya berakal sehat. Selain beragama Islam dan balik, syarat selanjutnya seseorang diwajibkan puasa Ramadan adalah berakal sehat. Artinya, seseorang itu waras alias tidak gila. Baik gilanya karena kelainan mental atau sebab lainnya. Dikatakan dalam sebuah hadis, 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i, antara lain orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai ia balik. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Yang selanjutnya adalah kuat menunaikan ibadah puasa. Tidak bisa dimungkiri, puasa membutuhkan kesiapan mental maupun fisik. Jadi, seseorang yang wajib berpuasa adalah mereka yang Islam, balik, berakal, serta kuat menjalankannya. Dengan kata lain, mereka yang tidak kuat tidak diwajibkan berpuasa, namun harus menggantinya atau membayar fidyah. Misalnya, orang yang sudah tua, orang yang sedang sakit, ibu yang sedang hamil dan menyusui, musafir, dan mereka yang tidak kuat lainnya diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Yang selanjutnya adalah sudah ada yang mengetahui masuknya bulan Ramadan. Perhitungan masuknya bulan Ramadan adalah dengan menghitung atau melihat pergerakan bulan di langit. Kemudian, jika suatu wilayah sudah ada minimal 1 orang yang adil, jujur, dan dapat dipercaya melihat hilal bulan masuknya bulan Ramadan, maka seluruh umat yang sudah memenuhi syarat di wilayah itu wajib berpuasa. Oleh sebab itu, kita umat muslim khususnya yang ada di Indonesia harus selalu membantu perkembangan bulan yang informasi dan
dari pemerintah agar bisa mengetahui kapan dimulainya bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah syarat sah puasa, yaitu Islam dan tidak murtad. Dan selanjutnya mumayyiz, yakni orang yang telah mampu membedakan antara baik dan buruk. Selanjutnya mengetahui waktu diterimanya puasa. Dan yang terakhir adalah bagi seseorang wanita harus suci dari haid. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah ada berpuasa. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Kairo Al-Maktabah Al-Taufiqiyah tahun halaman 439 sebagai berikut, yang artinya ada berpuasa yakni mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapat para ulama. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya atau di bagian definisi puasa, sudah terdapat pendapat-pendapat para ulama tentang puasa. Selain itu, ada beberapa pendapat lagi tentang hal itu. Yang pertama adalah Shihab 2006-45. Puasa adalah ibadah yang bermula dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur dengan pasangan sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua adalah Nasution 1985-37. Puasa merupakan persucian roh. Di dalam berpuasa, seseorang harus menahan hawa nafsu, makan, minuman, dan seks. Di samping itu, ia juga harus menahan rasa amarah, keinginan mengatai orang, bertengkar, dan perbuatan-perbuatan yang kurang baik lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Hawari tahun 1996-451. Bila direnungkan dengan sesama, maka inti dan perintah menjalankan ibadah puasa adalah pengendalian diri atau self control. Pengendalian diri adalah salah satu ciri utama bagi jiwa yang sehat, dan manakala pengendalian diri pada diri seseorang terganggu, maka akan timbul berbagai reaksi patologik atau kelainan baik. Patologik yang ditimbulkan tidak saja menimbulkan keluhan subjektif pada dirinya, tetapi juga dapat mengganggu lingkungannya dan juga orang lain. Kemudian Hawari 1996-452. Perintah menjalankan puasa tiada lain merupakan latihan pengendalian diri agar kita memiliki jiwa yang sehat serta meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dan melakukan perbuatan yang sia-sia dan melanggar etik, moral maupun hukum. Adapun beberapa pendapat mengenai niat puasa. Niat merupakan suatu hal yang fundamental dalam menjalankan setiap ibadah, tak terkecuali ibadah puasa. Seperti diketahui bahwa puasa yang disyariatkan dalam Islam ada dua jenis, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Perlu kamu ketahui bahwa dalam penerapannya terdapat perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Dalam hal niat dalam puasa wajib dikerjakan sebelum datang waktu fajar,
Sedangkan niat untuk puasa sunnah boleh dikerjakan sebelum atau setelah terbitnya fajar. Dijelaskan oleh Imam Al-Tirmizi bahwa yang dimaksud dalam hadis di atas adalah seseorang tidak dianggap sah dan sia-sia menjalankan puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya ketika ia tidak mendahuluinya dengan niat yang dilakukannya sebelum terbitnya fajar. Sedangkan untuk puasa sunnah diperbolehkan untuk berniat baik sebelum atau sesudah fajar. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Berbeda pendapat yang diutarakan oleh Imam Malik. Menurutnya tidak dianggap sah dan sia-sia ibadah puasa seseorang, baik itu ibadah puasa wajib maupun ibadah puasa sunnah, jika ia tidak berniat menjalankannya sebelum terbitnya fajar. Adapun terkait bagaimana niat itu dikerjakan, maka menurut Abu Hanifah, seseorang diperbolehkan niat untuk menjalankan puasa secara umum tanpa harus menjelaskan puasa yang akan ia kerjakan. Kemudian ada satu pendapat lagi dari Imam Malik. Seseorang wajib menjelaskan niat puasa yang akan ia kerjakan. Tidak cukup seseorang hanya meyakini bahwa ia akan puasa tanpa menjelaskan niat puasa yang ingin dia kerjakan, khususnya puasa Ramadan. Imam Asy-Syafi'i sebagaimana Imam Malik menganggap bahwa puasa wajib seluruhnya mengharuskan seseorang untuk menjelaskan niat puasa yang ingin dikerjakannya. Hal ini didasarkan atas sabda Nabi SAW bahwasanya segala sesuatu sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang kemudian ada hikmah dalam konseling. Hikmah puasa dalam konseling sama saja seperti hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari, karena memang pada dasarnya konseling memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa faedah puasa sangat banyak, baik bersifat spiritual maupun yang bersifat material. Puasa merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dengan puasanya akan diberikan pahala yang luas dan tidak terbatas. Sebab puasa itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang kedermawannya sangat luas. Terus kemudian dengan puasa seorang akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang berhak memasuki surga dan pintu khusus yang hanya disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Puasa merupakan madrasah moralitas yang besar dan dapat dijadikan sarana latihan untuk menempa berbagai macam sifat terpuji. Puasa mendidik seseorang untuk bersikap jujur dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, karena pada saat itu tidak seorang pun yang mengawasi orang yang berpuasa selain Allah Subhanahu wa taala. TM Hasbi As-Siddiq menyatakan bahwa esensi puasa adalah yang pertama, menunjukkan tabiat bahimiyah kepada tabiat malakiyah dan menghalangi tabiat malakiyah dari dipengaruhi oleh tabiat mahimiyah. Tidak dapat ditundukkan tabiat habimiyah, melainkan dengan melemahkan tenaganya dan dengan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kekuatannya. Yang kedua adalah mendidik para mukmin supaya berperangai dalam sebagian waktu dengan suatu perangai Allah yang mendidik mereka menyerupakan diri sekedar mukmin dengan malaikat, yaitu terlepas dari hawa nafsu. Yang ketiga, membiasakan orang yang berpuasa bersabar dan tahan menderita kesukaran. Yang keempat, memperingatkan diri dengan kehinaan dan kemiskinan. Yang kelima, memelihara jiwa tersungkur ke dalam kancah dosa. Terus kemudian dalam pandangan yang lain yaitu dan melihat manfaat puasa paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, manfaat puasa bagi kesehatan jasmani. Bagi kesehatan jasmani besar sekali arti dan kepentingan berpuasa. Istirahat yang diberikan kepada alat pencernaan setiap hari sebulan
lamanya menambah tenaga. Terus yang kedua, manfaat puasa bagi kesehatan rohani. Manfaat puasa ditinjau dari sisi rohani sudah banyak ditulis untuk melatih rasa ikhlas beribadah, latihan disiplin dan keuletan. Terus kemudian yang ketiga, manfaat puasa bagi kesehatan sosial. Pada waktu seseorang menjalankan puasa, maka akan merasakan lapar, sehingga ingat fakir miskin. Berarti bahwa mereka yang sedang ingat itu sedang menyalami derita fakir miskin. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, terdapat dua sikap hidup yang dapat dikembangkan dengan berpuasa, yaitu mengendalikan diri terhadap nafsu dan dorongan-dorongan jahat yang dalam diri manusia. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan serta mengarahkan diri terhadap hal-hal yang positif atau yang baik dan diridhoinya. Terus kemudian ada Al-Ghazali, perut itu pada hakikatnya adalah sumber segala sesuatu syahwat dan tempat tumbuhnya segala penyakit dan bencana. Karena nafsu syahwat perut itu diikuti oleh nafsu syahwat farji dan kuatnya nafsu syahwat kepada wanita-wanita yang dikawini. Kemudian nafsu syahwat makanan dan perkawinan diikuti oleh perantara kepada perluasan dalam wanita-wanita yang dikawini dan makanan-makanan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Jadi secara saum, puasa bermakna imsak, yaitu menahan. Secara istilah syar'i, maka puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum dan dari segala hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu juga menurut yang lain mempunyai syarat dan adab. Syarat ada dua, yaitu wajib dan syarat sah puasa. Maka dari itu, jika kita harus memenuhi syarat wajib terlebih dahulu, dan untuk syarat sah jika dilakukan maka puasa akan dianggap sah, tapi jika tidak mungkin belum dianggap sah. Mungkin itu kesimpulannya. Kemudian kalian untuk penjelasannya bisa langsung ke makalah yang lain atau buka makalah sendiri. Terus kemudian ada saran. Setelah penulis menguraikan sedikit tentang hal-hal mengenai puasa, penulis berharap semoga dapat diterima dan dipahami oleh para pembaca. Semoga dengan adanya makalah ini dapat memberikan kesadaran bagi penulis dan pembaca tentang pentingnya menunaikan ibadah puasa dan hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari, baik secara fisik maupun batin. Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan dari pembaca yang budiman. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan bertindak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.